معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم كامل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اخدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشفاعة لله تعالى رافعة قال الله إلا ولا تخلف النار Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hafidhakumullahu jami'a. Pada hari yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah yaitu adalah dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan yang kita laksanakan di dunia, semoga kelak menjadi perisai yang melindungi kita dari api neraka di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan dan keburukan sekecil apapun dibalas Allah. Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa hingga masa. Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan di akhirat. Terkait hal tersebut, Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur?" Beliau menjawab, "Apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang kebaikan,
tidaklah elok bagi kita untuk merendahkan suatu kebaikan, meskipun itu kecil, ringan, atau sedikit. Semua kebaikan yang kita terima seyogyanya kita hargai dan syukuri. Semua kebaikan yang ada di sekitar kita patut kita apresiasi. Setiap orang yang melakukan kebaikan, siapapun orangnya, patut kita ucapkan terima kasih padanya. Jangan sampai hati dan lisan kita merendahkan dan menganggap remeh suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin, akhrajahu Muslim. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an tu'tiya silatal habli walau an tu'tiya sis'an na'li walau an tufri wa min dalwika fi ina'il mustasqa walau an tunahhiya syai'a min tariqin nasi yu'dhihim walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntalikun walau antalqa akhaka fatusallima alaihi walau antu'nisal wahsyan fil ard. Sungguh jangan kamu hina sedikit pun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sandal yang putus talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embernya ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika berbicara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari hadis di atas terdapat suatu pelajaran bahwa tidak seyogyanya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pernah menyinggung orang-orang munafik yang menghina kebaikan berupa sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi. Dalam Al-Quran surat At-Taubat ayat 79, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Terkait ayat di atas, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan sebab diturunkannya ayat ini di dalam karyanya Tafsir Al-Munir
yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat dan menganjurkan mereka untuk bersedekah. Para sahabat pun berbondong-bondong untuk bersedekah. Abdurrahman bin Auf datang bersedekah pada Rasulullah sebanyak 4.000 dirham. Abdurrahman berkata, aku memiliki 8.000 dirham. 4.000 aku simpan untuk keperluanku dan keluargaku, sedangkan 4.000 lagi aku infakkan di jalan Allah. Rasul menjawab, semoga Allah memberkahi harta yang engkau sedekahkan dan harta yang engkau simpan. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Harta yang disimpan oleh istrinya Abdurrahman bin Auf makin bertambah jumlah hingga 80.000 dirham. Selanjutnya datang Umar untuk bersedekah sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya datang pula Asim ibnu Adi al-Ansari bersedekah 70 wasak kurma. Utsman pun datang dengan sedekah yang begitu besar. Di sisi lain Abu Akil datang untuk bersedekah hanya dengan 1 sok dari kurma. Abu Akil menyebutkan, malam kemarin aku memperkerjakan diriku kepada seorang untuk mengairi kebun kurmanya. Aku mendapat 2 sok kurma, 1 sok aku berikan untuk keluargaku, 1 sok aku infakkan di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Abu Akil untuk meletakkan kurma di tempat harta sedekah. Melihat fenomena ini, orang-orang munafik pun menanggapi dengan celaan. Mereka berkata, mereka orang-orang yang bersedekah itu tidaklah datang kepada Rasulullah, melainkan hanya ingin dilihat dan didengar saja namanya disebut di tengah-tengah orang besar. Padahal Allah tidak butuh sedekah darinya. Ujar orang-orang munafik itu dengan nada menghina. Dengan adanya sikap dari orang-orang munafik itulah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Seorang ahli tafsir Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, menyebutkan tentang efek dari sikap orang-orang munafik itu. Dalam tafsiran ayat ini beliau menyebutkan, orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, iri, dan dengki atas kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan orang-orang di sekeliling kita. Sebagai orang muslim yang bijak, sudah sepatutnya kita menjadi termotivasi dan mendukung semua kebaikan yang ada di sekitar kita. Sebab setiap amalan baik sekecil apapun akan dihisap oleh Allah. Begitupun amalan buruk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan siapapun yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Terkait ayat ini, Profesor Quraisy Shihab menyebutkan, kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan dan mendapatkan balasannya. Dan siapapun yang berbuat kejahatan, walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang mampu berbuat baik kepada siapapun. Kita mampu untuk mengapresiasi suatu kebaikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil. Kita tidak pernah merendahkan suatu kebaikan atau menganggapnya remeh. Namun kita termotivasi untuk mendukung kebaikan tersebut, bahkan memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل مرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله